akan membahas materi tentang atletik lari. Sebelum itu, perkenalkan. Saya Octavia Banaso. Saya Jumarian Sandasite. Saya paling pertama. Pengertian atletik lari. Atletik lari adalah salah satu cabang olahraga dalam atletik yang melibatkan aktivitas berlari dengan berbagai jarak tempuh, mulai dari lari jarak pendek, sprint, lari jarak menengah, lari jarak jauh, hingga lari rintangan dan lari stafet. Olahraga lari ini menguji kecepatan, kekuatan, ketahanan, dan strategi atlet dalam menyelesaikan lomba. Lari merupakan dasar dari banyak olahraga lainnya dan sering dianggap sebagai salah satu bentuk latihan paling alami dan dasar bagi manusia. Sejarah atletik lari. Sejarah atletik lari dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, di mana manusia menggunakan kemampuan berlari untuk berburu, melarikan diri dari bahaya, dan berkomunikasi jarak jauh. Lari kemudian berkembang menjadi bagian dari aktivitas fisik dan olahraga yang terstruktur. Dari kegiatan sehari-hari yang sederhana, lari berevolusi menjadi kompetisi yang formal dengan aturan dan kategori yang jelas, sehingga melahirkan berbagai jenis lomba dan perlombaan yang kita kenal sekarang. Pada zaman kuno, lari telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia sejak zaman prasejarah. Namun, bukti awal yang jelas tentang lari sebagai olahraga dapat ditemukan dalam catatan sejarah peradaban kuno, terutama di Yunani kuno. Lomba lari pertama kali diperkenalkan sebagai bagian dari Olimpiade kuno yang dimulai pada tahun 776 sebelum Masehi di Olimpia, Yunani. Pada saat itu, hanya ada satu jenis lomba lari, yaitu stadion, yang panjangnya sekitar 192 meter, yang merupakan panjang stadion Olimpia. Selanjutnya, pada Olimpiade kuno, lomba lari menjadi salah satu dari beberapa disiplin yang dipertandingkan dalam Olimpiade kuno. Selain stadion, ada juga lomba lari ganda atau 2 kali panjang stadion, yang merupakan lomba lari jarak jauh. Lari dalam Olimpiade kuno dilakukan dengan berbagai jarak dan merupakan pusat perhatian dalam setiap pertandingan. Nah, pada zaman modern, atletik lari modern mulai berkembang pesat pada abad ke-19. Perlombaan lari mulai diatur secara formal dan berbagai jenis lomba lari diperkenalkan. Pada tahun 1896, Olimpiade modern pertama diadakan di Athena, Yunani, dan lari menjadi salah satu cabang olahraga utama yang dipertandingkan. Dalam perkembangannya, berbagai asosiasi dan federasi atletik dibentuk untuk mengatur dan mempromosikan olahraga lari. International Association of Athletic Federation, yang sekarang dikenal sebagai World Athletic, didirikan pada tahun 1912 untuk mengatur dan mengembangkan olahraga atletik di seluruh dunia. Sejarah atletik lari di Indonesia. Di Indonesia, atletik lari mulai dikenal pada awal abad ke-20 dengan pengaruh dari penjajahan Belanda. Setelah kemerdekaan, olahraga atletik semakin berkembang dengan dibentuknya berbagai organisasi atletik nasional. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau biasa disingkat PASI didirikan pada tahun 1950 dan bertanggung jawab atas perkembangan atletik, termasuk lari di Indonesia. Lari menjadi bagian yang penting dari pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah-sekolah, serta merupakan salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON dan berbagai kompetisi nasional lainnya. Tujuan atletik lari. Tujuan permainan atletik lari adalah untuk menguji dan meningkatkan kemampuan fisik dan mental para peserta dalam berbagai aspek, seperti kecepatan, ketahanan, kekuatan, dan keterampilan teknis. Melalui latihan dan kompetensi, atlet lari dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam berlari jarak pendek, menengah, dan jauh. Lari bukan hanya sekedar kompetisi fisik,
tetapi juga merupakan cara untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran, memupuk semangat sportivitas, dan membangun karakter. Dengan mengikuti kegiatan ini, peserta dapat mengalami manfaat fisik yang signifikan, seperti peningkatan kapasitas kardiovaskular dan penguatan otot, serta manfaat mental seperti peningkatan rasa percaya diri dan pengelolaan stres. Sarana dan prasarana atletik lari meliputi lintasan lari standar dengan 8 jalur, start block untuk start jongkok, serta alat pengukur waktu seperti stopwatch dan kamera untuk mencatat waktu. Selain itu ada juga peralatan pendukung seperti sepatu lari yang sesuai, tongkat stafet untuk nomor lari estafet, dan rintangan untuk jarak jauh. Berikut beberapa teknik dasar lari yang perlu dikuasai agar dapat berlari dengan benar dan aman. Yang pertama, posisi tubuh. Tubuh harus tegak dengan sedikit condong ke depan, memungkinkan gravitasi membantu mendorong pelari maju. Postur yang baik membantu memaksimalkan dorongan dari kaki dan mengurangi resistensi angin. Kemudian, kepala harus berada dalam posisi netral, pandangan lurus ke depan dan leher rileks. Menghindari menundukkan atau mendongakkan kepala, mencegah ketegangan otot dan leher dan bahu. Kemudian kedua yaitu ayunan lengan. Tekuk siku dengan sudut sekitar 90 derajat, lengan harus bergerak secara alami dari bahu bukan dari siku. Gerakan ini membantu menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian, ayunkan lengan ke depan dan belakang, bukan menyilam di depan tubuh. Gerakan ini lengan yang baik mendorong, menyeimbangkan tubuh dan meningkatkan efisiensi lari serta mengurangi beban pada kaki. Yang ketiga itu langkah kaki. Usahakan untuk mendarat dengan bagian tengah atau depan kaki, bukan tumit. Pendaratan di tengah atau depan kaki membantu menyerap bantuan dan mengurangi resiko cedera pada sendi-sendi kaki. Kemudian, panjang langkah harus disesuaikan dengan kenyamanan dan kemampuan pelari. Langkah yang terlalu panjang atau pendek dapat mengurangi efisiensi lari dan meningkatkan resiko cedera. Kemudian yang keempat ada pernapasan. Pernapasan harus teratur dan dalam. Teknik yang umum adalah menghirup melalui hidung dan menghembuskan melalui mulut yang membantu meningkatkan oksigenasi darah dan kinerja otot. Kemudian, temukan ritme pernapasan yang sesuai dengan kecepatan lari. Misalnya, 2 langkah untuk setiap tarikan napas dan 2 langkah untuk setiap hembusan napas. Pola ini membantu mempertahankan energi dan meningkatkan endurance. Kemudian yang kelima ada ritme dan kecepatan. Pertahankan ritme lari yang konsisten untuk menghindari kelelahan dini. Ritme yang baik juga membantu dalam mengatur tenaga selama lari, memungkinkan pelari untuk menyesuaikan kecepatan sesuai dengan kondisi medan dan tujuan latihan. Kemudian, sesuaikan kecepatan dengan tujuan lari dan kondisi fisik. Untuk lari jarak pendek, fokus pada kecepatan maksimum. Untuk lari jarak jauh, fokus pada mempertahankan kecepatan konstan yang nyaman. Kemudian yang keenam ada teknik start atau start jongkok. Yang pertama teknik start bersedia. Bungkukan badan dengan posisi dengkul setengah berdiri. Yang kedua teknik start bersiap. Bungkukan badan lebih ke depan dengan posisi dengkul setengah berdiri. Kemudian yang ketiga teknik start ya. Mulai berlari dengan mendorong ke depan kaki kiri yang berada di posisi depan dan mendorong ke belakang kaki kanan yang berada di posisi belakang secara bersamaan dengan badan sedikit melompat ke depan untuk mendapatkan akselerasi. Kemudian yang terakhir yang ketujuh yaitu pendinginan. Setelah selesai berlari, lakukan pendinginan dengan berjalan kaki selama beberapa menit. Ini membantu menurunkan denyut jantung secara bertahap dan mencegah penumpukan asam laktat yang dapat menyebabkan kram dan nyeri otot. Kemudian, lakukan peregangan otot-otot utama yang digunakan selama lari untuk mengurangi kekakuan dan meningkatkan fleksibilitas. Peregangan setelah latihan membantu dalam memulihkan dan mencegah cedera di masa. Peraturan dasar atletik lari meliputi aturan start seperti aba-aba bersedia,
siap dan ya, atau pistol, serta posisi tubuh pelari yang benar. Selama lari, pelari harus tetap berada di jalur masing-masing dan tidak boleh menghalangi atau mengganggu pelari lain, dengan sanksi diskualifikasi untuk pelanggaran tersebut. talks kinda lazy, and people say she's crazy, and her life's a mystery. Manfaat atletik lari bagi kesehatan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari lari bagi kesehatan. Yang pertama, mengontrol berat badan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental. Yang ketiga, menguatkan otot dan tulang. Yang keempat, meningkatkan kapasitas paru-paru. Yang kelima, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang keenam,
meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Yang ketujuh, meningkatkan energi dan vitalitas. Secara keseluruhan, lari adalah aktivitas yang sederhana, namun memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa. Aktivitas ini tidak memerlukan peralatan khusus atau keahlian yang kompleks, membuatnya mudah diakses oleh hampir semua orang. Dengan mengintegrasikan lari ke dalam rutinitas harian, seseorang tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan jantung dan sistem peredaran darah, tetapi juga membakar kalori, membantu pengendalian berat badan, serta meningkatkan kebugaran secara keseluruhan. Persiapan dan pencegahan cedera. Lari secara rutin dapat memberikan banyak manfaat kesehatan, seperti meningkatkan kebugaran, menguatkan otot, dan mengurangi stres. Namun, untuk meraih manfaat ini dengan aman, penting juga untuk melakukan persiapan yang tepat dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk menghindari cedera yang mungkin terjadi selama berlari. Berikut ini adalah beberapa strategi penting dalam persiapan dan pencegahan cedera. Yang pertama, pemanasan dan peregangan yang tepat. Melakukan pemanasan dan peregangan yang tepat sebelum berlari sangat penting untuk mempersiapkan otot dari sendi agar lebih elastis dan mengurangi risiko cedera. Pemanasan yang efektif membantu meningkatkan aliran darah ke otot-otot, sementara peregangan memastikan fleksibilitas dan rentang gerak yang optimal. Yang kedua, teknik lari yang benar. Menguasai teknik lari yang benar sangat krusial untuk meningkatkan efisiensi dan performa selama berlari. Teknik yang baik tidak hanya membantu dalam mencapai kecepatan dan stamina yang diinginkan, tetapi juga mengurangi risiko cedera dengan meminimalisir tekanan terlebih pada tubuh. Yang ketiga, pemilihan sepatu yang tepat. Memilih sepatu lari yang tepat merupakan faktor kunci dalam mendukung kenyamanan dan performa berlari. Sepatu yang sesuai dengan jenis kaki dan gaya lari dapat membantu mengurangi dampak pada sendi dan otot serta mencegah cedera yang sering terjadi akibat penggunaan sepatu yang tidak sesuai. Yang keempat, program latihan yang terstruktur. Menyusun program latihan yang terstruktur membantu dalam merencanakan dan mengatur sesi latihan dengan cara yang efektif dan berkelanjutan. Program yang terencana dengan baik mencakup berbagai aspek seperti interval latihan, kecepatan, jarak, dan waktu pemulihan, yang semuanya penting untuk mencapai tujuan pelatihan. Yang kelima, memperhatikan kondisi fisik. Memperhatikan kondisi fisik secara keseluruhan termasuk kebugaran, kekuatan, dan kesehatan sangat penting untuk mengoptimalkan performa dan mencegah cedera. Menilai dan memahami kondisi fisik membantu dalam menyesuaikan intensitas latihan dan memprioritaskan pemilihan yang diperlukan. Yang keenam, menggunakan peralatan pelindung. Menggunakan peralatan pelindung seperti pelindung lutut, pergelangan kaki, dan gelang tangan dapat memberikan tambahan perlindungan dan dukungan selama berlari. Peralatan ini membantu mengurangi risiko cedera dengan memberikan stabilitas dan melindungi area tubuh yang rentan terhadap benturan atau tekanan. Yang ketujuh, berkonsultasi dengan profesional. Berkonsultasi dengan profesional seperti pelatih, fisioterapis, atau ahli gizi dapat memberikan panduan yang berharga dalam merancang program latihan, teknik berlari, dan strategi pemilihan. Keahlian dan pengalaman mereka membantu dalam mengatasi masalah spesifik, meningkatkan performa, dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Kiranya materi ini tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga menginspirasi dan memotivasi pendengar untuk terus berlatih dan mencapai prestasi terbaik dalam atletik lari. Kemudian kesimpulan, manfaat kesehatan dari lari sangat luas, termasuk peningkatan kesehatan kardiovaskular, kontrol berat badan, kesehatan mental, kekuatan otot dan tulang, serta kapasitas paru-paru. Untuk menghindari cedera, penting untuk melakukan pemanasan dan peregangan yang tepat, menguasai teknik lari yang benar, memilih sepatu yang tepat, mengikuti program latihan yang terstruktur, memperhatikan kondisi fisik, menggunakan peralatan pelindung, dan berkonsultasi dengan profesional.
Dengan demikian, materi ini memberikan panduan komprehensif yang bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik atau terlibat dalam dunia atletik lari. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan.